Tanggal lahir Bitung 30 April 2001. Agama Islam. Alamat Cangaan Genteng Kulon. Nomor HP 0812 3800 0760. Email aprilia.duesira@gmail.com. Riwayat pendidikan SD, SDN 3 Genteng Wetan, SMP, SMPN 1 Kabat, SMA, SMK Muhammadiyah 1 Genteng, perguruan tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi. Moto hidup, jadilah padi, semakin berisi semakin menumbuh. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada moderator. Kepada saudari Aprilia, kami persilahkan. Oke, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia. Di sini saya sebagai moderator. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi dari Bapak Dr. Mukhlis Lahuddin MSI, sesi pertanyaan, dan terakhir penutup. Mari kita simak seminar dari Bapak Dr. Mukhlis Lahuddin MSI tentang dakwah persyarikatan Muhammadiyah dulu, kini, dan yang akan datang. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Mukhlis Lahuddin MSI sebagai berikut. Nama Dr. Haji Mukhlis MSI, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jember 17 November 1964, agama Islam, alamat Genteng Banyuwangi, nomor HP 081 231 191 7992. Riwayat pendidikan SD di Jember lulus tahun 1977, SMP di Jember lulus 1980, SMA di Jember lulus 1983. Perguruan tinggi S1 Banyuwangi lulus tahun 1991, S2 lulus di Malang lulus tahun 2003, S3 lulus di Malang tahun 2013. Pengalaman organisasi Ketua Muhammadiyah Daerah Banyuwangi tahun 2015 sampai 2022 dan 2022 sampai 2027. Pengalaman kerja Kepala SMK Muhammadiyah 2 Genteng 2000 sampai 2013. Moto hidup, kerja keraslah, kerja keras, kerja berkualitas. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan aturan dalam acara ini. 1. Peserta wajib mengikuti mulai awal sampai akhir. 2. Peserta dilarang mengaktifkan gadget selama acara berlangsung, kecuali ada kepentingan yang sangat urgent. 3. Peserta wajib menyiapkan 1 pertanyaan, nanti saya tunjuk 1 ya. 4. Bila keluar ruangan, peserta wajib meminta izin kepada panitia. 5. Peserta wajib mereview materi pada kertas yang telah disiapkan. Pada seminar kali ini terdiri dari sesi 1 pemaparan materi selama 45 menit dan sesi 2 tanya jawab selama 15 menit. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi. Mari kita simak pemaparan materi oleh Bapak Dr. Mukhlis Lahuddin MSI. Kepada beliau kami persilahkan.
Baik, sebelum saya menyampaikan materi, saya mohon maaf, tak alihkan mahasiswanya yang baru biar duduk di depan, para pengelola biar di belakang. Mohon maaf, supaya ketahui mahasiswa baru itu siapa saja. Mahasiswa yang baru-baru, mahasiswa yang baru-baru di depan. Depan apa Pak? Depan. Supaya tidak kerepotan naruh tas, baik bangkunya atau tempat duduknya diganti situ di naruh tas, tidak apa-apa, cukup kok. Diganti situ di derek tasnya, cukup dong. Atau taruh di bawah, kalau diganti situ di naruh tas. Ini maksud itu diganti situ itu posisi di naruh tas. Ya, ya kan Pak. Nah, kayak waktu Covid ya, diganti situ. Terus dikasih naruh tas. Nah, pindah. Nah, oke. Nah, sip, pasti kayak dulu. Turun mata sih kalau sudah itu, isinya macam-macam. Ya. Daftar namanya ada nggak? Ada daftar namanya? Kayaknya. Oke. Dan kenal. Namanya tahu. Yang belakang itu yang lama, yang angkatan 2022. Belakangnya lagi 2021. Ya. Yang ada tanda tangannya ya, Mbak Verta Arta Ramadhania. Oh, dari mana Pak? Lenmor, dari SMK. Oh, SMK jurusan apa? Akuntansi. Lenmor. Mbak Laras Adelia dari Lenmor 2. Oh, Gambira dari SMA 2, SMK. Nah ya, 2 itu dia. Mana Pak Anas itu? Oh, jurusan apa? Oh, SMK bisnis. Muhammad Lutfi kan sing teko sing tanda-tanda. Muhammad Lutfi Firmansyah. Dari mana Mas? STM. Genteng. Jurusan elektro. Hah? Angkatan 2021. Oh, rumahnya? Sawahan. Genteng Kulon. Oh, baik. Muhammad Yusron Hanif. Wah, dari SMA-nya mana? SMK? Oh, Madrasah Aliyah. Mana ini? Oh, Jember. Madrasah Aliyah di Jember. Waktu Kebo. Dulu. Nama kampung kaya pun nih. Hah? Teko kampung gonku kono. Begini nanti. Teko kampung. Saya dulu kan Madrasah Aliyah. Saya ini alumni Madrasah Aliyah. Mama dia waktu itu tidak kampung berarti. Putranya siapa deh? Anaknya kau pakai.
Alif ya. Yuyun Purwati, Mbak Yuyun. Saking Budi Mbak Yuyun. SMA NO, rumahnya Taman Sari. Taman Sari itu di Tegal Sari. Oh, jurusan apa dulu? IPA. Di Tegal Sari, ini Taman Sari. Cecek ya, Tegal Sari, Taman Sari. Bener ya, Pak? Cecek ya, ya? Satu desa ya? Satu kecamatan. Baik. Raditya Ari Pratama. Dari mana? Dari SMK Negeri. Oh, Padang loh. Ya Padang ya. Jurusan apa? Oh. Sekarang ambil teknik kimia. Baik. Kepala sekolahnya itu Pak Gatot. Ganti Pak. Terus gesek Mbak Sekira Ayu Ani. Dari mana Mbak? Pembiritan. Ini pembiritan. Oh Cendono. SMA-nya mana? SMA IH. Oh jurusan IPS Cendono. Oh kalau Pakuan ini. Nur Hidayat. Nah, dari mana? Dari mana Mas Nur Hidayat? Dari Bumire Pak. Bumire. Ya. Bumire. Waduh Pak. Semua juru. Jurusan apa? SMK-nya? Darussolah. SMA Darussolah. Pak Wahid ya, Pak Wahid ya. Pak Wahid ya. Pak Wahid Pak Wahid. Sekarang ini ya. Oh, baik. Mas Nur Hidayat. Terus Mbak Diah Anissa Fitri. Dari mana? Pandan. SMA-nya? Wih, berarti Warto Balung. Pandan, Pandan itu ngono. Putranya siapa ya? Balung Pak. SMA Baru Arkom Balung. Baitul Arkom. Salah satu tapi sini Pak Samsul Hadi ya. Iya, ya. Teman SMA ya, kalian ya. Samsul Hadi. Afrizal Dewi Gani. Afrizal Gani Saputra. Nah, dari mana? SMA-nya? SMK Ublaga. Pak Panuri Pak. Jurusan apa ini? Jurusan konstruksi. Jembatan. Sekarang ngambil apa di sini? Ngambil. Wah. Baik, yang lain belum hadir. Daftar 19 orang, yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Separuh. Baik. Mari kita simak materi hari ini, ada 10 berapa lebih, 12 lembar. Kalau ulang untuk dibaca, pelajari sebagai materi awal dari perkenalan ta'alum. Yang pertama ini, saya ini baru pertama. 7 prioritas strategis PP Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Nah, sampai kenal Muhammadiyah ini, mungkin ada yang kenal dari koran, ada yang kenal dari papan nama, ada yang kenal dari sekolahan, ada yang kenal dari perguruan tinggi, dan kenal dari sembarang tempat umum jeneng Muhammadiyah. Itu umurnya lebih dari 100 tahun. Sekarang ini kalau dihitung Muhammadiyah itu berdiri tahun 1912, sekarang 1440,
berarti umurnya sudah 111 tahun Muhammadiyah. Ya, saya ditulis sampai. Telah banyak memberikan sumbangsih untuk negara ini, mulai amal usaha di berbagai bidang, ribuan lembaga pendidikan dasar hingga menengah dan pendidikan tinggi yang jumlahnya ratusan di seluruh Indonesia, merupakan kerja dan karya nyata Muhammadiyah dalam berkontribusi membangun sumber daya manusia, termasuk usahanya di bidang kesehatan dengan ratusan klinik maupun rumah sakit. Muhammadiyah telah menorehkan secara panjang prestasi serta sumbangsih tak ternilai. Ini kalimat tuntutannya. Jadi ini salah satu di antara perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia yang jumlahnya ratusan tadi. Salah satu ya bernama Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah. Salah satunya yang ada di Kabupaten Banyuwangi, kedapatan di tempatnya di Genteng. Ini salah satu. Baik. Terus puluhan juta anggota, katanya lebih dari 60 juta anggota, dan kadernya bertebaran di banyak bidang pengabdian. Tak hanya di Indonesia, melainkan juga dalam pergaulan global. Mereka relatif bersih dari penyakit kemasyarakatan, terhindar dari citra buruk penggerus kekayaan negara atau korupsi, tetap amanah dan teguh dalam menjalankannya. Itu sebab eksistensi Muhammadiyah bukan hanya jadi kebanggaan bagi keluarga besarnya, melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa ini mesti bangga punya Muhammadiyah dan sebaliknya. Muhammadiyah harus bangga punya negara kesatuan Republik Indonesia yang bentangannya sejauh jarak Sabang sampai Merauke. Jadi kader Muhammadiyah itu sudah dibuktikan. Dulu presiden pertama di Indonesia namanya Pak Harto itu juga lulusan dari Muhammadiyah. Pak Harto itu dari SMP Muhammadiyah. Terus begitu sampai yang sekarang Pak Jokowi itu juga dari anak Muhammadiyah. Perkara lebih kurang itu bagian dari perjalanan hidupnya. Menteri juga banyak yang dari Muhammadiyah. Salah satunya yang sekarang ada namanya Profesor Dr. Muhajir Effendi, namanya Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, salah satunya. Berikutnya, terkait pekerjaan rumah pimpinan baru, Pak Haidar Nasir bertekad menuntaskan 7 agenda penting untuk 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinannya. Pak Haidar Nasir itu pimpinan pusat Muhammadiyah yang baru. Kalau Pak Mukhlis ini ketua Muhammadiyah Banyuwangi. Pertama, ini saya sebut saja, peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Tentang hal ini sebenarnya Muhammadiyah sudah punya panduan lengkap, misalnya manhaj tarjih Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, gerakan jamaah dan dakwah jamaah, kitab Muhammadiyah, pedoman hidup Islami warta Muhammadiyah, negara Pancasila, Darul Ahdi wa Syahadah, dan lain-lain. Ini nanti anak-anak atau adik-adik atau mahasiswa, materi yang nanti akan disampaikan lebih lanjut dalam pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan atau al-Islam. Nanti ada itu penjabaran tentang apa itu manhaj Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita itu Muhammadiyah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci dalam pembelajaran al-Islam 1, al-Islam 2 sampai al-Islam 3. Mungkin begitu ya. Mungkin sampai al-Islam keempat mungkin ya kalau tidak gitu. Tapi mungkin di TP ini cukup al-Islam 1, al-Islam 2 sampai al-Islam 3. Nanti akan dijelaskan tadi. Kedua, penguatan dan penyebarluasan pandangan Islam berkemajuan. Jadi ini sedang dilancarkan sekarang ini sosialisasi Islam berkemajuan.
Islam yang bisa mengikuti perkembangan zaman, Islam yang bisa mencerdaskan kehidupan umatnya, Islam yang bisa mendukung umatnya berkemajuan maju dalam segala bidang. Ketiga, memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput. Ini ada namanya kegiatan berbasis masjid, kegiatan berbasis ranting. Terus keempat, mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, keunggulan dan kekuatan ekonomi. Jadi ini termasuk salah satu di antara amal usaha Muhammadiyah itu ya perguruan tinggi di sini. Ada kegiatan-kegiatan yang sekarang dilakukan itu. Kemudian Muhammadiyah Banyuwangi sedang menggagas kekuatan ekonomi berbentuk toko Muhammadiyah. Ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada kegiatan dan koperasi Muhammadiyah. Ada yang berbentuk baitul tamwil ya. Ada yang namanya apalagi toko, koperasi, baitul tamwil. Apa nih semuanya apa waktu sendiri? Surya. Baik. Termasuk ini minuman yang kita di depan ini namanya AGB ini juga bagian dari produksi ekonomi kita. Jadi ini air kita, air AGB yang diproduksi di PPBN. Baik, itu kegiatan ekonomi kita di antara. Kelima, berdakwah bagi milenial, generasi Z dan generasi Alpha. Luar biasa ini. Keenam, reformasi kaderisasi dan direspon kader ke berbagai lingkungan dan bidang kehidupan. Kamu yang sekarang mahasiswa itu nanti diharapkan akan menjadi kader-kader Muhammadiyah di sembarang tempat. Jadi apa saja, pegawai, guru, jadi siapa saja nanti akan menjadi kader Muhammadiyah yang bisa bermanfaat di sembarang tempat. Ketujuh, digitalisasi dan intensitas internasionalisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah menggagas sebenarnya Muhammadiyah di berbagai negara yang disebut dengan istimewa ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Singapura, Jepang, berbagai tempat 19 negara itu sudah berdiri Muhammadiyah. Bahkan di Malaysia berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah Malaysia. Di Australia berdiri perguruan tinggi New Zealand di Australia. Jadi Muhammadiyah tidak hanya di Indonesia, tapi sudah mengakar tersebar di berbagai negara. Baik, lembar kedua. Muhammadiyah berdiri 18 November tahun 1912. Muhammadiyah memiliki peran signifikan karenanya bangsa ini sudah sepatutnya berterima kasih pada Muhammadiyah. Dengan umur dan sepak terjang pengalaman yang lebih tua dari Indonesia, Muhammadiyah sejak lama menjadi penjaga moral dan kedaulatan bangsa dari rongrongan penjajah dan kolonialisme serta kapitalisme global. Nah, sebagai organisasi Islam yang besar, Muhammadiyah telah banyak melahirkan kader-kader yang jadi penggerak bagi republik. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya bertumpu kepada idealisme, akan tetapi juga pada semangat gerakan membangun tatanan sosial dan pendidikan, kesehatan, dakwah agar masyarakat lebih progresif dan aktif membina masyarakat dari kota hingga di desa. Jadi Muhammadiyah sudah mengakar ke segala arah. Mari kita baca sejarah proklamator Republik Indonesia dari Pak Soekarno hingga ulama karismatik Buya Hamka, merupakan kader-kader organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Dahlan. Nah, ini tahun atau sudah 108 tahun lebih, yang tadi saya sebut 111 lebih. Sebagai komponen bangsa kita harus berterima kasih pada Muhammadiyah karena telah melahirkan banyak kader umat dan kader bangsa yang berjasa begitu besar bagi bangsa Indonesia. Antara lain kita sebut
untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah waktu itu yang masih harus belajar dan berbuat. Beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional melalui SK Presiden tanggal 27 Desember tahun 1961. Jadi Kiai Jamal merupakan pemimpin Muhammadiyah, juga pahlawan nasional. Yang kedua, Siti Walidah sebagai pendiri Aisyah otonom dari Muhammadiyah, sekarang menjadi organisasi khusus, aktif dalam pembebasan kaum perempuan dan dari kebodohan dengan melalui wadah waktu itu namanya Soko Tresno yang kemudian berubah menjadi Wal Asri, kemudian menjadi Maghribi Sekul, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional tertanggal 22 September tahun 1971 yang merupakan pendiri organisasi Aisyah namanya Siti Walidah. Yang ketiga, Insinyur Soekarno sebagai guru sekolah Muhammadiyah di Bengkulu waktu itu, ketua bagian pengajaran Muhammadiyah di Bengkulu, Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator kemerdekaan Indonesia, ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar 45 dan ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dikukuhkan melalui SK 23 Oktober 1986 sebagai pahlawan nasional. Pak Karno. Lembar berikutnya. Saya baca aja karena banyak nanti kalau diterangkan nggak cukup. Ibu Fatmawati, aktivis Nasihatul Aisyah atau NA, putri dari Hasan bin, sekretaris Muhammadiyah Bengkulu, dan Siti Khotijah, aktivis Aisyah Bengkulu, itu ibunya. Sebagai ibu negara Indonesia, Presiden Soekarno penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tanggal 17 Agustus 45 dan dikukuhkan pahlawan nasional SK Presiden 4 November tahun 2000. Jadi bendera sing ditarik kayak bendera sing ditarik ini upacara kayak duplikat, aslinya dilepit nek di tok nene tanggal 17. Itu dulu yang jahit Bu Fatmawati. A.R. Baswedan, ini mbahnya Anies Baswedan yang sekarang calon presiden. Mbahnya namanya Pak A.R. Baswedan, Abdul Rashid Baswedan. Itu merupakan mubalik Muhammadiyah sejak Mas Mansur menjadi ketua cabang Muhammadiyah Surabaya. Pengasuh kolom majalah Mercusuar, harian milik Muhammadiyah. Inisiator Kongres Peranakan Arab tahun 43, kemudian pimpinan Partai Arab Indonesia atau PAI, kemudian anggota BPUPKI. Ini baik Pak Anies Baswedan yang sekarang nyalon presiden. Itu juga pahlawan nasional Muhammadiyah juga. Yang ketujuh, Buya Abdul Rashid Sultan Mansur, pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia, mantan ketua umum Muhammadiyah, berturut-turut 5256, 5659, tokoh pendiri Unsas Muhammadiyah Jakarta, guru Sumatera Tawalik, pendiri pesantren Kuliatul Mubalighin Padang Panjang, Sumatera Barat, anggota konstituante sejak berdiri hingga dibubarkan, pembimbing rohani TNI Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal TNI tituler, memimpin perlawanan agresi Belanda 1 dan 2 di Sumatera melalui perlawanan umat Islam dan alim ulama se-Sumatera, A.R. Sultan Mansur, pahlawan nasional. Kedelapan, Haji Fahrudin, perintis penerbitan surat kabar Suara Muhammadiyah sekaligus pimpinan redaksi yang pertama. Perintis berdirinya Badan Penolong Haji Indonesia, perunding dalam negosiasi untuk perlindungan jamaah haji dari Nusantara Indonesia tahun 21 sampai tahun 29. Dikukuhkan sebagai pahlawan nasional SK tahun 1926 dari 64, tanggalnya 26 Juli. Berikutnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, Ketua Muhammadiyah Padang Panjang,
hingga diangkat menjadi penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Lembar berikutnya. Gambar cukup waktunya. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama dikukuhkan melalui SK 7 November tahun 2011. Ke-10 Institut Juanda Kartawijaya, Guru SMA Muhammadiyah Jakarta, Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Sumbangannya terbesar adalah Deklarasi Juanda tahun 57 yang menghasilkan laut Indonesia adalah termasuk seluruh laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI yang juga terkenal dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namanya diabadikan sebagai Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur. Dikukuhkan melalui SK Presiden tahun 63 tertanggal 29 November Pahlawan Nasional. 11. Panglima Besar Jenderal Sudirman, guru dan kepala sekolah Holland Inslands School Muhammadiyah Cilacap, Menteri Daerah Hizbul Waton atau Kepanduan Muhammadiyah Banyumas, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Karsen Banyumas. Terakhir dia adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan dikukuhkan Pahlawan Nasional 10 November tahun 64. I Bagus Hadi Kusumo, Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah, Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah hingga Ketua Hobestur Muhammadiyah tahun 44 sampai 53. Tokoh kunci diterimanya penghapusan 77 kata Piagam Jakarta sehingga sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dikukuhkan Pahlawan Nasional 4 November tahun 2015. Berikutnya, Kasman Singodumejo, Ketua Muhammadiyah Cabang Jakarta, Wakil Ketua PP Muhammadiyah Kantor Jakarta, Ketua KMIP pertama tahun 45-50 Komite Nasional Indonesia Pusat, cikal bakal DPR RI, pelopor pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang menjadi sekarang adalah TNI, kemudian dulu menjadi Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Baik, lembar berikutnya. Kuliah umum ini, ini jenis ceramah umum, itu kuliah umum. Ya. Dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional tanggal 6 November tahun 2018. Berikutnya, Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Mudakir, anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 42 tahun 62. Tahun 45 terlibat aktif dalam BPUPKI dan ikut mencanangkan Piagam Jakarta. Salah satu dari 9 orang anggota panitia kecil yang bertugas menentukan dasar negara Republik Indonesia. Melakukan diplomasi untuk pengakuan kedaulatan Indonesia. Perjuangannya berbuah dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya oleh Mesir pada 18 November tahun 46 dan beliau dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional SK 7 November tahun 2019. Mr. Tengku Haji Muhammad Hasan, motor penggerak dan pelopor pendirian 8 cabang Muhammadiyah di wilayah Aceh, Wakil Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI, Desember 48, Maret 49, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang sekarang jadi Mendikbud, dan Menteri Dalam Negeri waktu itu Mendagri. Wakil Pimpinan Besar Bangsa Indonesia untuk wilayah Sumatera sekaligus Gubernur pertama Sumatera, Gelora Muhammadiyah. Dikukuhkan Pahlawan Nasional SK 3 November tahun 2006. Berikutnya, Lafran Fani, santri dari pesantren Muhammadiyah Sipirok, siswa dari HIS Muhammadiyah, lanjut ke Mulo Muhammadiyah sebagai dosen Akademi Tabligh Muhammadiyah. Ayahnya merupakan pendiri Muhammadiyah di Sipirok. Pejuang kemerdekaan melalui Barisan Pemuda Gerindu dan Indonesia Muda, pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI,
dikukuhkan sebagai pahlawan nasional SK 6 November tahun 2017. Berikutnya Kiai Haji Agus Salim, Ketua Syarikat Islam setelah AOS Soekarno. Anggota Panitia 9 BPU PKI tahun 1945, anggota Muhammadiyah dalam forum pernah mengusulkan Muhammadiyah sebagai partai politik, namun ditolak oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dikukuhkan melalui SK 27 November tahun 61 sebagai pahlawan nasional. Lembar berikutnya, isi apa ini? Gatot Mangkuprojo, Wakil Ketua Umum PP Muhammadiyah, memprakarsai pembentukan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Dikirim mengikuti Kongres Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan di Brussel, Belgia, dikukuhkan melalui SK Presiden 5 November tahun 2004 sebagai pahlawan nasional. Nani Wartabuni bersama Imam Anajamuddin berinisiatif mendirikan grup Muhammadiyah Sumbawa, Kepala Pemerintahan di Gorontalo, Kepala Daerah Sulawesi Utara, anggota MPRS, anggota DPRDR, anggota Dewan Perancang Nasional, anggota DPA, dikukuhkan pahlawan nasional 6 November tahun 2003. Dr. Sutomo sejak tahun 1925 hingga akhir hayatnya menjadi medis advisor atau penasihat urusan kesehatan Muhammadiyah. R. Oto Iskandar Jenata, guru di Sekolah Muhammadiyah Jakarta, dikukuhkan melalui Kepres nomor 88/TK/tahun 73 sebagai pahlawan nasional. Masih banyak lagi tokoh Muhammadiyah yang belum dapat dimuat dalam tulisan ini yang begitu besar jasanya dan perjuangannya. Nah, itu yang disebut diantaranya pahlawan-pahlawan nasional yang dari Muhammadiyah. Kita tahu bahwa itulah jasa besar Muhammadiyah. Kita kenal. Kemudian banyak mereka yang baik. Sekarang masuk di Banyuwangi. Ini wilayah Banyuwangi. Dakwah di Banyuwangi. Baik, sampean-sampean mau mengenali. Di Muhammadiyah Banyuwangi ada namanya pengajian Ahad pagi. Angger-angger Ahad pagi ono pengajian. Sampean tadi ada yang alamannya Glemor, Banyuwangi, Sempu, Temuguru, Singonduru. Nanti lek isu, lek Ahad melo pengajian Ahad pagi. Biar pengalaman, biar tambah teman, biar tambah wawasan, biar dikenal oleh masyarakat luas, dan biar pinter dalam hal-hal agama. Ku melo dakwah Muhammadiyah. Karena ini judulnya adalah dakwah Muhammadiyah. Salah satu di antara dakwah Muhammadiyah menyelenggarakan pengajian Ahad pagi di 14 tempat. Komelo Oliwur, Budalo Ahad pagi, baik angkatan lama maupun angkatan baru, melok dakwah Muhammadiyah dan dikenal. Nah, tekonan dakwah Muhammadiyah pengajian Ahad pagi kawin jaket itu dan dikenal. ITBN. Nah, karena saya isi Ahad pagi ngeliling ke 14 tempat itu ketemu anak-anak ITBN itu 1, 2, 3 dari mana? ITBN Pak, jurusan Pak Adiksi dikenal ikut pengajian Ahad pagi bawa jaket ITBN. Nek isin yo gak ngajak kancane pindah-pindah tempat iki didelok ditutoni ke tempatnya ini. Angger Ahad pagi melok Ahad pagi. Nah, Glemor belum ada itu kali baru. Aku melok kali baru di Glemor, sapa iki Mbak Iya, Glemor. Mana kali baru. Putrane sapa saya? Putrane sapa saya? Pak Jaki. Serling. Kali apa? Glemor. Utara. Sekarang sepanjang. Oh, oke. Baik. Oke, ini ya pengajian Ahad pagi itu dimelok ya. Oke, melok apa? 1, ono pengajian Khairul Ummah di Masjid Dalan Banyuwangi. Apa sih cecek ono melok?
Tolabul ilmi Masjid Baitul Muslimin Serono. Enak semua kepundungan, melo ini kepundungan. Ini semuanya tepuan. Enak berapa? Wis kono melo. Khairun Nas Masjid Perguruan Muhammadiyah Puncak. Al-Hikmah Masjid SMK Muhammadiyah Tegal Limo. Hidayah Kubro Masjid Hidayah PCM Sumber Asri. Kanzul Ulum Masjid An-Nur Gladagung Purworejo. Muhajirin Masjid Al-Muhajirin PCM Bangurjo. Kolbun Salim Masjid Al-Hikmah Gambiran. Fastabiqul Khairat Masjid Al-Amin Genteng. Uswatun Hasanah Masjid Dahlan Sempu. At-Taqwa Masjid At-Taqwa PCM Bluring. Ar-Rahmah Masjid Ar-Rahmah Siliragung. Al-Ihsan Masjid Al-Ihsan Kalibaru. Al-Fajar Masjid Fajar PRM Purworejo Kota. Nah, ini bagian dari kegiatan dakwah Muhammadiyah lewat pengajian Ahad pagi. Nah, dosen atau mahasiswa atau guru itu dianjurkan ikut pengajian Ahad pagi di masjid-masjid yang saya sebut tadi, yang ada 14 tempat bisa dibaca, sambil mengenalkan identitas diri. Gowo nang sesuk nganggo jaket PPN. Pindah-pindah dia enggak apa-apa. Aku dimenti melok Serono Pak, melok. Sesuk melok nang Puncak, melok. Sesuk regane Tegal Limo, akad berikutnya. Melok Sumber Asri, mana lagi? Nanti dikenal. Nama ITBN juga dikenal. Kamu juga dikenal. Karena kamu bagian dari kader Muhammadiyah yang disekolahkan, dididikan di ITBN, ikut berdakwah, menghadiri pengajian Ahad pagi. Oh, kira-kira ada kesempatan nggak kira-kira? Ada yang pernah ikut Ahad pagi? Pernah ikut? Di mana? Al-Amin. Terus di mana lagi? Al-Amin aja. Oh, supaya tinggal di mana ya? Jain kancan. Ya ikut ya. Tapi ya, sebenarnya terkenal, dikenal. Inilah kegiatan dakwah kita, bagian dari dakwah kita. Lembar berikutnya. Dikenalkan sekarang. Di Muhammadiyah itu ada namanya layanan zakat infak sedekah atau lazismu. Itu juga zakat, ini juga dakwah. Melalui kegiatan lembaga zakat infak sedekah, lazismu, dakwah lewat sosial media. Ada namanya lazismu Banyuwangi, lazismu Pakis Duren, lazismu Blagah, lazismu Rogo Jambi, lazismu RSI Fatimah Banyuwangi, lazismu Serono, Muncar, Curing, Gambiran, Bangurjo, Purworejo, Tegal Limo, Sumber Asri, Siliragung, Genteng, Sempu, Glenmore, Kalibaru. Ini kegiatan dakwah melalui sosial, namanya lazismu. Dikenalin layanan sosial panti asuhan di Banyuwangi, karena kita ada di Banyuwangi. Ada panti asuhan Budi Mulya Banyuwangi, ada panti asuhan Muhammadiyah Husnul Khotimah Rogo Jambi, panti asuhan Al-Qolan Tegal Sari, panti asuhan At-Taqwa Setail Genteng. Ini kak Dewa ini sini kalau Setail. Ini mahasiswa ini loh. Ini orang ya? Dadah. Ini si Banyuwangi. Panti asuhan Nurul Falah Jalen, panti asuhan Muhammadiyah Permata Hati Gladagung Purworejo, panti asuhan Hajah Suswani Papanrejo Puncak, anak berkebutuhan khusus Dahlan Banyuwangi. Ini maksudku Pak, Subben arah ini, nek wis tingkat 3 dan tingkat 4 dipraktekne rene iki. Dipraktekne ning panti-panti asuhan iki dadi guru ning kono, mulang ngaji. Belum lagi lho. Ditugasi nang panti asuhan kongkon mulang ngaji, kongkon